memastikan bahwa di lengan kita atau tangan kita tidak ada perhiasan yang menempel seperti jam tangan ataupun cincin dan gelang. Lalu kita gulung lengan baju kita sampai ke atas siku. Kemudian kita nyalakan keran air. Kita biaskan dulu. Lalu kita ambil sabun secukupnya. Putar telapak tangan secara memutar, lalu punggung-punggung tangan dan sela-sela jari secara bergantian. Kemudian telapak tangan dan sela-sela jari, yang satunya juga, lalu buku-buku jari, kemudian ibu jari sambil memutar, kemudian bergantian, dan yang terakhir kuku jari secara memutar searah jari. Kemudian kita bilas menggunakan air mengalir sampai ke siku. Kemudian kita ambil tisu mengalirkannya, kita buang ke tong sampah. Dan tutup lagi menggunakan mengalirkan sampah, cuci tangan selesai. Selanjutnya kita akan menggunakan APD. Pertama kita ambil gaun, kita buka, jangan sampai pegang bagian dalamnya yang terlalu banyak. Kita tutup bagian atasnya. Selanjutnya kita ikat. Lalu selanjutnya kita menggunakan topi kepala. Menggunakan masker. Kemudian menggunakan pensil. Dan selanjutnya kita menggunakan hand scoop. Yang pertama kita ambil bagian dalamnya. Lalu bagian luar yang kita pegang sekarang. Jadi pemasangan APD sudah selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ibu silahkan masuk, pakai hand sanitizer dulu ya Bu. Tutup pintu untuk menjaga privasi klien. Mari Ibu silahkan duduk. Ya Bu Bidan. Ayo Ibu, mari silahkan masuk. Iya Bu Bidan. Nah, duduk ya Ibu ya. Nah baik Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Rafra yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini dengan Ibu Vira ya, betul ya? Betul Ibu Bidan. Nah iya Ibu Vira, ada apa datang sini Ibu? Ada yang ingin dikeluhkan? Ini Bu Bidan, saya ngerasa ASI saya kurang. Habis itu bayinya jadi rewel mulu. Terus juga terus juga saya tuh sedih jadinya, karena kan ASI saya keluarnya sedikit ya Bu Bidan. Habis itu bayi saya rewel, jadi saya sedih. Saya nggak bisa ngasih yang terbaik buat bayi saya. Terus juga saya kurang tidur kayaknya nih. Saya rasanya kayak ngantuk mulu. Soalnya saya juga kalau tidur siang tuh nggak boleh sama orang tua saya. Banyak ya Ibu yang ada ditemukannya ya Ibu ya. Baik kalau begitu Ibu makanan, kalau di pakanannya ada yang dipantang nggak Ibu makanannya? Iya Bu Bidan, makanan juga saya dipantang, nggak boleh makan ikan sama orang tua. Oh nggak boleh. Baik kalau begitu. Katanya amis. Baik Ibu, kalau begitu nanti saya akan melakukan pemeriksaan ya Bu ya. Iya Bu Bidan. Mari Ibu. Nah Ibu, dari hasil pemeriksaan tadi didapati payudara Ibu lecet ya Bu ya. Iya Bu. Pada puting susunya. Nah nanti saya akan ajarkan Ibu untuk teknik menyusuinya ya Bu ya, agar tidak lecet lagi, agar benar. Nah iya baik Ibu, kalau begitu ya selanjutnya nih saya berarti akan memberikan masukan-masukan ya Bu ya, beberapa informasi yang mungkin bisa berguna untuk Ibu. Nah di sini pertama saya akan memberikan mengenai informasi makanan nih Bu ya, nutrisi. Untuk nutrisi yang dikonsumsi itu harus bermutu tinggi Bu, kayak akan karbohidrat, protein, vitamin-vitamin yang cukup kalori ya Bu ya. Ya Bu Bidan. Ibu tahu kan ya macam-macamnya ya, kayak ikan, nasi, sayuran, buah-buahan ya Bu ya, harus 4 sehat 5 sempurna.
Itu juga karena bagus untuk proses metabolisme ibu di dalam tubuh ibu agar semua kecukupannya terpenuhi ya Bu ya. Bagus juga untuk proses pembentukan ASI karena ibu kan sekarang sedang menyusui ya Bu ya. Ya Bu Bidan. Iya, makanya nutrisinya harus seimbang Bu, harus cukup. Terus juga ya Bu ya, makanan itu ibu nggak boleh yang terlalu asin, terlalu pedas kayak gitu, jangan ya Bu ya. Bu Bidan. Nah, jangan sama nikotin juga ya, ibu nggak boleh ngerokok ya Bu ya, ibu nyusuin juga. Makan terus tadi ibu juga ada pantangan ya Bu ya, nggak boleh makan ikan, betul? Nah, kalau begitu sebenarnya itu justru ikan bagus loh ibu buat kondisi tubuh ibu yang sekarang. Itu sangat penting ibu buat menyusui karena kan tadi ngandung vitamin juga ya ikan, terus juga vitamin D, terus omega 3 Bu, itu bagus untuk kaliumnya, sangat penting sekali ibu untuk perkembangan sistem saraf dan otak pada bayi ibu juga nanti Ya Bu Bidan. jadi nanti coba tolong berikan ke tuanya ya Bu ya, biar bisa Pak boleh makan ikan. Nah selanjutnya tadi untuk keluhannya ibu juga ada keluhan istirahatnya kurang tidur ya Bu ya. Iya Bu Bidan. Nah ibu kalau kurang tidur ya Bu ya, sebenarnya itu harusnya ibu tidurnya 8 jam ibu sehari yang cukup. Jadi itu ya ibu tidur siang juga sangat penting loh Bu loh. Oh boleh Bu. Boleh, malahan bukannya nggak boleh, tapi malah harus itu kalau ada waktu ya Bu ya. Misalnya nih anak ibu siangnya tidur, ya udah ibu tuh tidur tuh cari-cari waktu ya Bu ya, pintar-pintar aja. Kalau bayinya tidur bisa ikutan tidur. Kan karena ibu juga butuh energi ya Bu ya, butuh stamina, jadi kan harus cukup istirahatnya juga ibu, jangan sampai kecapean, kurang tidur, nanti jadi nggak optimal ngurus bayinya ibu. Iya, tadi juga bisa mengakibatkan ASI ibu berkurang loh Bu. Jadi ini nih yang karena ibu membuat tadi kan katanya ASI ibu ini ya kurang ya. Iya itu karena tidur siangnya sama tidur malamnya juga ibu berarti kurang, tidak cukup istirahatnya, jadi produksinya kurang ASI-nya. Jadi kan ibu merasa kurang mampu ya dalam merawat bayi. Ini berawal dari hal kecil ibu ternyata ya, dari tidurnya. Harus diperhatikan juga. Lalu selanjutnya untuk ini nih ibu, pengeluaran ataupun pembuangan sisa makanan ya Bu ya, BAB ataupun BAK itu kan ada yang normalnya juga ya Bu. Nah yang normalnya itu untuk BAB-nya itu 1 kali sehari Bu. Iya, nanti perhatikan ya Bu ya, semoga bisa 1 kali sehari juga. Dan untuk buang air kecilnya itu minimal sih 5 kali sehari. Oh iya, kayaknya saya juga segitu Bu Bidan. Soalnya minumnya juga banyak. Iya benar ya, minimal sih bakal kan minum juga 18 sehari ya Bu ya. Untuk minumannya 18 per hari, jadi pasti BAK-nya juga banyak ya Bu ya. Lalu ibu nih setelah melahirkan pasti juga kayak ada rasa nggak enak ya Bu ya, pegel-pegel gitu kan. Nah kita juga setelah melahirkan itu sebenarnya perlu loh Bu pergerakan-pergerakan di otot tubuh kita agar lebih rileks Bu, agar dilatih terus ya Bu ya, kan pasti capek juga pegel-pegel. Nah salah satu caranya itu, nah ibu mulai tuh bisa kayak pekerjaan rumah dari yang ringan-ringan ya Bu ya, bertahap, yang sedang baru nanti yang nanti ke berat-berat. Kalau sekarang sih bisa nanti dibantu sama suami dulu ya Bu ya. Ya Bu Bidan. Terus juga ada tuh Bu, ibu udah diajarin kan ya sebelumnya senam nifas. Sudah Bu Bidan. Nah ibu suka nerapin? Suka, kadang dibantu sama suami juga. Suami juga suka ikutan itu kalau lagi libur. Iya ibu bagus kalau gitu, karena senam nifas juga kan punya ini ya Bu ya, manfaat bagus tuh kan karena pergerakan tubuh, nanti ibu bisa lakuin 2 kali sehari ya Bu ya. Tapi kalau pagi dan sore misalnya ibu sibuk juga pagi juga udah nggak apa-apa, yang penting tubuh ibu ada olahraganya, pergerakannya Bu ya, biar sehat terus-terusan. Terus juga ya selanjutnya ibu kalau buat kebersihan dirinya nih ya Bu ya, pada bagian pakaian nih, ibu kalau pakaiannya juga jangan ketat-ketat banget ya Bu ya. Terus yang nyerap keringat Bu, harus bahan-bahan katun, jangan terlalu tebal banget. Jadi ibunya kalau itu kan bisa kegerahan banget, kalau terus keringetan ya Bu ya, malah nanti kulitnya jadi ada penyakit ya Bu ya, jangan. Terus juga untuk kebersihan vaginanya nih Bu ya, ibu kalau itu udah tahu caranya gimana? Saya tuh ingetnya kalau cebok tuh dari depan ke belakang dulu ya Bu Bidan. Nah betul, yang ibu tahu itu. Iya. Nah iya ibu benar ya, kalau bersihan untuk menjaga kebersihan vagina itu bersihinnya itu dari arah depan ke belakang ya Bu ya. Terus tangan kita juga pastiin harus bersih dulu sebelum membersihkan vaginanya. Terus di vagina ibu kan, karena ibu kemarin pas lahiran dijahit kan ya Bu ya, pas lahiran di sini. Iya betul, jadi untuk pembersihan perawatan pada lukanya itu nanti jangan pakai obat-obatan ya Bu ya, ramu-ramuan tuh kayak daun-daunan jangan. Malah nanti infeksi
kalau di keluarganya disuruh pakai obat-obatan gitu nggak ibu? Enggak. Kan ya? Nah bagus, alhamdulillah kalau gitu. Jadi jaga biar tetap bersih sama kering terus. Iya Bu Bidan. Kalian cuma dilap-lap pakai air aja ya Bu ya, jangan pakai sabun-sabunan juga. Nah selanjutnya ya Bu ya, untuk menyusuinya nih, ibu kalau nyusuin bisa berapa kali ibu sehari? Berapa ya Bu Bidan? Nggak ngitungin saya mah. Banyak tapi Bu, bisa nyampe 8 kali ya ibu? Kayaknya sih segitu. Segitu ya, minimal 8 kali ya ibu ya. Iya. Terus juga waktunya itu 10-15 menit ibu waktu menyusuinya itu. Jadi misalnya payudaranya yang dirasa sudah habis, nanti ganti ke sebelah sini ya. Iya. Ibu kalau nyusuin ganti-gantian nggak payudaranya ibu? Enggak, kayaknya Bu Bidan. Enggak. Oh pantesan ibu kalau begitu. Nah itu yang bikin payudara ibu sakit ya Bu ya, ada masalah. Iya. Harusnya itu yang baik payudaranya itu kita nyusuinnya itu secara bergantian ibu, kanan dan kiri ya Bu ya. Baik, nanti saya akan ajari juga ya Bu ya cara menyusui yang benar agar bayi ibu juga mendapatkan ASI yang cukup, yang baik ya Bu ya. Selanjutnya nih saya akan melakukan memberikan informasi mengenai perawatan payudara. Ibu mau buka KIA-nya enggak? Bawa ini Bu Bidan. Baik, coba saya lihat ya Bu ya. Iya Bu Bidan. Kemudian di sini ada nih di halaman 14. Nah di sini nih Bu, di sini tuh ada mengenai perawatan payudara ibu. Nih hal-hal yang harus dihindari oleh ibu bersalin dan selama nifas. Nih ya, kita tuh nggak boleh kan ya Bu ya buang ASI kolostrum. Terus juga bersihin payudaranya dengan alkohol tuh nggak boleh ya, ada garis silang nih. Pakai sabun juga enggak ya Bu Ya Bidan? betul, nih ada gambar-gambarnya juga ya. Terus juga nggak boleh ikat perut terlalu kencang ya Bu ya. Terus ini juga yang tadi sudah saya jelaskan untuk menempelkan ramuan roman tidak boleh ya Bu ya. Lalu selanjutnya juga di sini ada nih cara menyusui bayi nanti ya. Ibu bisa baca nanti di halaman 15. Nanti juga saya akan mengajari cara prakteknya ya Bu ya. Ya Bu Bidan. Bagaimana cara penerapannya. Lalu juga di sini ada tanda bahaya nih Bu. Tanda bahaya pada masa nifas yaitu segera bawa ibu nifas ke fasilitas nih jika ada tanda bahaya seperti ini, perdarahan nih. Nanti ibu keluar darah banyak dari kemaluan ibu, itu bahaya ibu. Terus keluar cairannya berbaunya nggak normal ya. Oh iya. Ibu bisa bedain kan ya yang biasanya kayak gimana, terus tiba-tiba jadi bau banget. Iya Bu Bidan. Terus juga ada bengkak di wajah, tangan, kaki, atau sakit kepala dan tidak kejang. Itu bahaya juga. Ada demam lebih dari 2 hari, payudara bengkak, merah disertai rasa sakit, dan ibu terlihat sedih, murung ya atau depresi. Nah ini juga kan tanda-tanda bahaya ya ibu ya. Ibu bisa datang ke sini juga jika ibu ada lagi nih misalnya perdarahan ataupun keluar cairan berbau ya Bu ya. Iya Bu. Nah selanjutnya di sini nih ada tentang keluarga berencana ibu ataupun KB. Ibu sebelumnya sekarang sudah melakukan hubungan seksual apa belum ibu? Belum, Bu Bidan masih ngeri. Masih ngeri ya. Nah iya ibu bagus, karena hubungan seksual yang baik itu kan setelah 40 hari ya Bu ya, atau setelah masa nifas nanti ibu baru boleh untuk berhubungan seksual. Nah setelah itu juga kan untuk karena kita sudah berhubungan seksual, ibu juga kan perlu untuk KB ya Bu ya, baik. Karena untuk menjarangkan kehamilan waktunya kan baru lahir ya Bu dedeknya. Iya baru. Jadi bisa nanti hamilnya nanti lagi ibu. Ibu udah ada rencana belum untuk KB? Belum ada Bu Bidan. Belum ada ya. Di sini ada nih Bu tentang KB ataupun keluarga berencana. Nanti ibu bisa baca lagi ya Bu ya di rumah di halaman 18. Nanti bisa didiskusikan oleh suami ibu juga ya Bu ya. Dikasih tahu ada macam-macamnya tuh, ada yang pil nih gambar-gambarnya, suntik. Ibu udah tahu belum? Belum tahu Bu Bidan. Tuh banyak. Baik, nanti ada waktunya lagi ya Bu ya. Nanti ibu bisa baca-baca terlebih dahulu. Baik ibu, saya kembalikan. Nah ibu selanjutnya berarti sekarang saya akan mengajari ibu ya bagaimana cara untuk menyusui yang benar ya Bu ya. Iya Bu Bidan. Saya akan ajari cara-cara prakteknya. Baik Bu Bidan. Nah baik ibu, di sini saya ada pantung ya ibu ya, bayi-bayian. Bisa saya catat dulu sebentar ya, bedongnya ibu sebentar. Nah sekarang saya akan mempraktekkan cara menyusui yang benar ya Bu ya. Ya bisa dipindah gini, ini bisa diangkat dulu sebentar. Nah baik, nanti untuk menyusuinya ibu sudah benar ya Bu posisinya ini di bangku, lalu belakangnya ada sandaran. Lalu jika ibu duduk, kakinya menepak ya Bu ya, di kakinya di lantai, lalu juga bisa diawasi oleh bantal juga. Lalu untuk bayinya ya Bu ya, seperti ini dipegang, bagian bahu ibu menahan ya Bu ya, seperti ini. Iya. Kemudian sebagian tangannya bisa dikebelakangkan ibu. Oh iya Bu Bidan. Nah nanti memeluk ibu ya tangan sebelah di sininya. Iya. Lalu juga tangan yang satunya di depan. Iya. Kemudian tangan ibu yang di sini bisa menopang bokong bayi ibu. Seperti
Jadi Bu seperti Bidan. ini. Atau kalau mau dengan tangan satunya juga bisa. Nah, sambil dipeluk seperti ini ya Bu ya. Iya Bu Bisa Bidan. seperti ini juga. Terus untuk perut bayinya nih ya Bu ya, nempel sama badan ibu. Nah, iya nanti kan gini ya. Betul. Dan nanti nempel. Selanjutnya untuk bagian ininya, kupingnya, pastikan sejajar ya Bu ya dengan lengan bayinya, dengan tangan kayak gini. Terus juga ibu pastikan ibu kalau sambil nyusuin ya Bu ya, sambil ditatap bayinya ibu dengan penuh kasih sayang, dilihatin ya Bu ya, dielus-elus bisa. Nah, lalu selanjutnya ya Bu ya, sebelum melakukan penyusuan, nanti ibu bisa mengeluarkan cairan ASI ibu terlebih dahulu ibu. Bisa dikeluarkan, nah sedikit, lalu nanti ibu bisa oleskan di area puting dan areola ya Bu ya. Iya Bu Bidan. Atau namanya itu dilumasi ibu ya. Nah, selanjutnya ya ibu ya, maaf ibu, untuk kedua tangannya ibu nanti ibu bisa memotong payudara ibu ya nih. Nah, satu jari jempol di atas, 4 jarinya di bawah, betul ibu. Ibu ya, tapi jangan pegang bagian puting dan areolanya ibu ya, nanti susunya keluar. Nah, kemudian setelah itu kita akan memberikan rangsangan untuk membuka agar mulut bayi terbuka. Ya, ini pegang seperti ini. Dicari ya Bu, nah kan ibu, nah nanti ngikutin bayinya ibu, ngikutin arah. Kan jadi kita tahu pun yang dinamakan dengan refleks routing ya Bu ya. Nanti udah menyentuh susu bayinya, nah habis itu pas bayinya udah ngebuka mulut ya Bu ya, terus kepala bayinya langsung diletakkan ibu di sini nih. Nah, langsung tuh masuk ya Bu, langsung ke payudara ibu. Nah, nanti pastikan mulutnya itu menutupi seluruh areola dan puting ya Bu ya. Pas nanti bahunya menempel di bagian payudara ibu nih, payudara ibu. Nah, betul. Benar kayak gini nanti habis dipencet kayak gitu, diginiin ya Bu ya, direlasi refleks, habis itu langsung dimasukin. Nah, setelah itu untuk melepaskan isapan bayinya dengan jari kelingkingnya dimasukin ibu ke bayi ya Bu ya, ke mulut bayi. Nah, benar. Kalau dari sudut mulut ataupun dari bagian dahu bagian bawah ya Bu, seperti ini. Nanti dia jadi mangap ya Bu ya. Nah, jadi nggak langsung ditarik aja, nanti pusing susu ibu bisa lecet ibu kalau begitu. Kan ketarik ya, kena gigi. Nah, walaupun belum ada giginya juga kan bisa ketarik-tarik ya Bu ya. Nanti ibunya juga sakit. Nah, begitu baik untuk melepaskan asinya seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian setelah menyusui ya Bu ya, asinya juga dikeluarkan sedikit lagi ibu. Dioleskan lagi ya Bu Bidan. Jadi sebelum dan sesudah menyusui itu kita harus mengeluarkan ini asinya untuk dioleskan atau dilumaskan di bagian puting dan areola. Areola itu yang bagian bulatan hitam ya Bu ya. Iya Bu Bidan. Selanjutnya ibu tadi kan sudah selesai menyusui ya bayinya ya, sudah dilepas juga. Lalu selanjutnya kita harus menyendawakan bayi ibu agar tidak terjadi muntah atau keluar lagi yang banyak ya Bu ya. Nah, caranya nih Bu, bisa pegang seperti ini. Pertama kita tongkrotkan ya Bu ya, kita tongkrotkan, iya betul. Nah, ini bayinya, lalu ibu tepuk-tepuk. Nah, seperti itu ya Bu ya. Dan nanti bayinya sudah sendawa ya Bu ya, bisa dipegang dengan seperti itu. Balikan lagi. Lalu jika ada juga cara yang kedua loh Bu, caranya itu bayinya bisa disandarkan ke bahu ibu. Nah, seperti ini Bu, angkat, baik iya. Pegang bawahnya ya Bu ya, dan seperti itu caranya juga sama, sampai sendawa juga ya Bu ya. Iya Bu Bidan. Sudah segitu, baik. Nanti jika bayinya sudah sendawa, berarti kan bayinya sudah menyusui yang di sebelah, misalnya sebelah kanan nih payudaranya. Nanti selanjutnya bayi bisa diganti untuk menyusui di payudara yang di sebelah kiri. Nanti caranya dari awal sampai akhir kalian menyendawakan sama ya Bu ya. Iya Bu Bidan. Ya, mulai dari tadi mengolesinya juga sampai disusuinya, habis itu sampai dikeluarkan dan juga sampai disendawakan lagi. Iya Bu Bidan. Baik, apakah ibu mengerti ibu cara-caranya? Mengerti Bu Bidan. Nah, baik ibu, selanjutnya sudah cukup jelas semuanya ibu? Sudah Bu Bidan. Ya, nanti ibu semoga hafal ya Bu ya, mengerti cara-caranya. Lalu Iya, Bu Bidan. selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah cukup Bu Bidan. Udah Semuanya cukup ada di jelas. buku KIA juga ya Bu ya caranya. Ya, betul. Nanti ibu bisa belajar juga dari buku situ ya Bu ya. Iya Bu Kalau Bidan. masih ada yang belum jelas atau belum mengerti, ibu bisa tanyakan kepada saya. Iya, Baik, Bu kalau Bidan. begitu saya ambil lagi ya ibu ya patung bayinya ya, maaf ibu. Iya Bu Bidan. Saya taruh kembali ya ibu ya. Nah, baik ibu, kalau begitu kan tadi saya sudah menjelaskan ya Bu ya, beberapa informasi juga sudah saya sampaikan. Semoga nanti ibu mengerti ya Bu ya, bisa diterapkan di rumah. Kalau kurang juga ibu bisa buka lagi buku KIA-nya. Selanjutnya kan berarti sekarang kunjungan ulang yang kedua ya Bu ya. Iya betul. Nah, selanjutnya nanti ada kunjungan ulang yang ketiga ibu. Berarti nanti di tanggal 13 Februari sampai tanggal 26 ya Bu ya. Nanti ibu bisa datang di antara tanggal itu ya Bu ya, dari 13 sampai 26, bisa di tengah-tengah ataupun di mananya ya Bu ya, bisa datang lagi kembali di sini. Ataupun jika misalnya tiba-tiba ibu ada keluhan lain ataupun ada masalah,
Ibu juga bisa datang ke sini langsung ya Bu ya. Iya Bu Bidan, terima kasih ya Ibu, Ibu. saya jadi paham tentang itu. Mungkin nanti Iya. saya akan meyakinkan orang tua ya Bu ya, untuk saya bisa makan ikan dan bisa tidur siang. Nah betul, sudah cukup, dan juga nanti semoga cara menyusunya juga sudah benar ya Bu ya, sudah diajari Iya Bu Bidan. semuanya. Semoga Ibu semua keluhannya bisa diselesaikan, bisa teratasi juga ya Bu ya. Iya Bu Bidan, baik. Terima kasih ya Bu Bidan. Kalau begitu saya pamit. Baik Ibu, kalau begitu saya antar ya Bu ya. Iya Bu Bidan. Mari Ibu saya antar. Iya Bu Bidan. Terima kasih Iya ya Ibu, Ibu. sehat-sehat selalu ya Ibu. Ya.